Selamat malam, perkenalkan saya Hanum Fatimah Zahra. Saya ingin mempresentasikan final exam saya yaitu dari market research dan di sini produknya ada Candle Fashion, yaitu produk yang saya sendiri punya. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada background dari produk atau service atau brand. Jadi Candle Fashion itu adalah sebuah merek dagang yang bergerak dalam bidang fashion wanita, memiliki keunggulan pada kualitas dan desain dengan gaya modern dan sederhana. Produk Candle Fashion diperuntukkan kepada wanita yang menyukai gaya elegan namun sederhana. Jadi Candle Fashion juga di sini udah punya beberapa marketplace dan juga beberapa dari sosial media. Di antaranya itu ada Instagram, TikTok, Shopee, dan juga untuk ID-nya itu Candle Fashion. Nah, Candle Fashion itu adalah sebuah brand merek dagang yang bergerak di bidang fashion wanita, yaitu meliputi dari eh, pakaian dan juga beberapa aksesoris dari bidang wanita, yaitu seperti aksesoris kalung, anting, gelang, dan lain sebagainya. Dan untuk fashion itu sendiri, untuk pakaian itu sendiri, biasanya meliputi dengan pakaian-pakaian fashion yang kekinian atau lebih kepada wanita untuk masa kini. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada profil responden. Nah, di sini kita melakukan kuesioner penelitian, yaitu meliputi dari usia responden, jenis kelamin, status pekerjaan, dan tempat tinggal. Nah, untuk usia responden ini yang paling banyak itu ada mulai 90% itu hasilnya mulai dari 18 sampai usia 30 tahun. Lalu untuk jenis kelamin itu 100%, paling banyak itu adalah perempuan, dan status pekerjaan itu yang paling banyak adalah mahasiswa, dan ada tempat tinggal domisili, itu paling banyak itu ada Jakarta Selatan, lalu yang kedua ada Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada survei resultnya, yaitu eh, yang pertama, Anda percaya bahwa produk yang dihasilkan oleh Kendall Fashion sesuai dengan kondisi budaya Anda saat ini sehingga berpengaruh terhadap keputusan Anda untuk membeli produk Kendall Fashion. Dan hasilnya untuk setuju yaitu di 21 atau di 70% itu paling banyak adalah di setuju, lalu yang kedua ada netral, dan yang ketiga tidak setuju, itu paling mendekati sedikit ya. Dan yang kedua, untuk Anda mempersepsikan dengan baik produk yang dihasilkan Kindle Fashion karena disesuaikan dengan kondisi kebutuhan Anda saat ini, sehingga berpengaruh terhadap keputusan Anda untuk membeli produk Kindle Fashion. Lalu hasil yang sangat setuju ada pada 6,7%. Untuk yang paling banyak itu ada di netral, lalu yang kedua itu ada di setuju, yaitu 43,3%. Dan untuk yang ketiga surveinya itu Anda telah mengetahui banyak tentang produk Kendall Fashion dan telah familiar di benak Anda sehingga dengan sangat mudah untuk memutuskan membeli produk Kendall Fashion. Sangat setuju, ada setuju yaitu yang paling banyak 63%, dan yang ketiga yang kedua ada netral, yang ketiga ada sangat setuju, dan yang keempat ada tidak setuju. Lalu yang keempat, Anda merekomendasikan keunggulan produk Kendall Fashion kepada orang lain. Untuk hasil jawaban yang paling banyak yaitu ada setuju, yang kedua netral, dan yang ketiga tidak setuju. Lalu di sini juga ada pertanyaan faktor sosialnya ya. Pertanyaan faktor sosial yang pertama itu Anda melakukan pembelian pada produk Control Fashion karena adanya rekomendasi atau saran dari teman Anda. Yang hasil pertama itu pertama setuju, yang kedua netral, dan yang ketiga sangat setuju. Lalu yang kedua, brand atau merek pada produk yang dihasilkan Kindle Fashion yang Anda pilih mampu berperan penting dan handal sehingga dengan sangat mudah Anda memutuskan untuk membeli produk. Hasil yang pertama itu ada netral dan yang kedua adalah setuju. Dari hasil survei dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan faktor budaya di mana kuesioner budaya mempengaruhi keputusan pembelian di Kindle Fashion, dari 30 responden didapatkan hasil 70% setuju, 5% sangat setuju, 2% netral, 20% netral, dan 5% tidak setuju. Berarti sebagian besar dari customer Kindle Fashion memilih produk tersebut karena budaya. Dan yang selanjutnya, di sini ada faktor sosial, terus juga ada faktor pribadi, yaitu faktor sosial ini berdasarkan kuesioner faktor sosial mempengaruhi pembelian produk Fashion. Didapatlah hasil dari 30 responden apabila dibulatkan, yaitu 4% sangat setuju,
70% setuju, 20% netral, dan 6% tidak setuju. Berarti sebagian besar konsumer candle fashion memilih produk karena faktor sosial. Di sini juga ada faktor pribadi, yaitu berdasarkan kuesioner, faktor pribadi mempengaruhi pembelian produk content fashion. Didapatlah hasil dari 30 responden apabila dibulatkan, yaitu 6% sangat setuju, 70% setuju, 20% netral, dan 4% tidak setuju. Berarti sebagian besar konsumer content fashion memilih produk karena faktor pribadi. Lalu di sini juga ada faktor psikologis. Berdasarkan kuesioner, faktor psikologis mempengaruhi pembelian produk innovation. Didapatlah hasil dari 30 responden apabila dibulatkan, yaitu 6% sangat setuju, 50% setuju, dan 30% netral, dan 14% tidak setuju. Berarti hanya sebagian consumer innovation memilih produk karena faktor psikologis. Dan di sini juga ada keputusan pembelian. Berdasarkan kuesioner keputusan pembelian produk innovation, didapatkan hasil dari 30 responden apabila dibulatkan, yaitu 4% sangat setuju, 70% setuju, 20% netral, dan 6% tidak setuju. Berarti sebagian besar responden puas dan akan merekomendasikan produk innovation. Innovation ini ideal target marketnya, yaitu Candle Fashion dikenal sebagai penawaran mode cepat, desain trendy, dan harga yang terjangkau. Target pasar idealnya biasanya mencakupi individu yang sadar mode, baik pria maupun wanita, berusia antara 18 sampai 35 tahun. Candle Fashion bertujuan untuk melayani demografis yang luas, menyediakan perpaduan gaya klasik dan kontemporer untuk menarik berbagai selera. Kendall Fashion juga memposisikan diri sebagai merek fashion forward untuk fokus yang menghadirkan tren terkini dengan harga yang terjangkau. Di sini juga ada Kendall Fashion ideal target market. Jadi Kendall Fashion itu realitinya ya. Kendall Fashion telah mengumpulkan basis pelanggan yang signifikan di seluruh dunia, mulai dari penggemar mode hingga pembeli yang sadar anggaran. Pada kenyataannya, Kendall Fashion menarik beragam kelompok konsumen karena pengenalan merek, terus juga keterjangkauan dan aksesibilitasnya. Sementara target pasar yang ideal mungkin sebagian besar terdiri dari orang dewasa muda. Basis pengguna Kindle Fashion sebenarnya dapat melampaui rentan usia ini, mencakup individu dan berbagai demografi yang menghargai penawaran merek. Selanjutnya di sini ada direct competitor. Direct competitor Kendall Fashion itu ada H&M. H&M adalah merek pakaian global yang menawarkan pilihan pakaian yang terjangkau dengan tren yang terkini. Di sini ada Strange. Kekuatan H&M itu adalah kecepatan mereka dalam meniru tren mode terbaru dan menawarkan harga yang kompetitif. Juga ada weakness. Kelemahan ini mungkin termaksud kualitas bahan yang tidak sebaik merek-merek lain atau variasi yang lebih terbatas dalam koleksi. Di sini juga ada Forever 21, yaitu merek pakaian yang menargetkan konsumen muda dengan pakaian yang terjangkau dan modis. Terus juga ada Strange. Kelebihan Forever 21 adalah pilihan pakaian yang trendy dan harga yang terjangkau, dan juga ada weakness, namun kelemahannya mungkin terletak pada kualitas yang kurang baik dan mungkin tidak sepanjang umur yang dibandingkan dengan merek lain. Di sini ada head-to-head bisnis, yaitu brand produk, yaitu Kendall Fashion dengan kategori produk yang sama dengan kedua merek yang dimaintain sebelumnya, namun kedua merek tadi memiliki keunggulan karena sudah dikenal oleh banyak orang. Lalu di sini ada indirect kompetitor, yaitu ada Uniqlo. Uniqlo adalah merek pakaian yang menawarkan pakaian dasar berkualitas tinggi dengan desain yang sederhana. Ada Strange, itu kekuatan Uniqlo termasuk kualitas yang baik, inovasi dalam teknologi material, dan nilai yang baik. Ada weakness, yaitu kelemahannya mungkin termasuk kurangnya variasi dalam desain dan gaya yang diberikan. Di slide selanjutnya itu ada ASOS. ASOS adalah platform e-commerce yang menawarkan berbagai merek dan gaya pakaian di seluruh dunia, yaitu strength-nya keunggulan ASOS adalah pilihan yang sangat luas dan keragaman merek dan gaya yang ditawarkan. Ada weakness, namun kelemahannya mungkin termasuk harga yang lebih tinggi atau kualitas yang bervariasi tergantung pada merek yang dipilih. Di sini juga ada faktor influencing difference, yaitu Kendall Fashion. Brand reputation-nya merek Kendall Fashion dan kehadiran global mungkin telah menarik konsumen yang lebih luas.
di luar dari target pasar yang dituju. Ada price point, yaitu Kendo Fashion bertujuan untuk menyediakan busana yang terjangkau, persepsi keterjangkauan dalam variasi antara individu. Beberapa pembelian mungkin menganggap harga Kendo Fashion itu relatif lebih tinggi atau lebih rendah dari anggaran mereka, sehingga menghasilkan basis pengguna yang beragam. Terus di sini juga ada produk range. Kind of Fashion menawarkan berbagai macam pakaian aksesoris dari alas kaki dan menarik bagi referensi mode dan kepekaan gaya yang berbeda. Rangkaian produk yang beragam ini dapat menarik pelanggan di luar dari pasar ideal. Di sini juga ada market saturation, popularitas Kindle Fashion, ketersediaannya tersebar luas dan berkontribusi pada basis pelanggan yang lebih besar, termasuk orang-orang yang tidak selaras dengan target pasar yang telah ditentukan. Di sini juga ada strategi untuk kompetisi, market, dan advertising. Kindle Fashion dapat menggunakan berbagai strategi pemasaran dan periklanan untuk mencapai target pasar mereka, yaitu mencakup kampanye pemasaran digital bertarget, kolaborasi dan influencer atau selebritas yang dengan audiens yang sesuai dengan target mereka, dan juga memanfaatkan platform media sosial untuk memamerkan produk-produk terbaru atau berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada rekomendasi, yaitu trend analisis dan produk development. Yaitu Kind of Fashion lebih berfokus pada fast fashion dan selalu jadi up to date dengan tren terkini. Untuk mencapai target pasar ideal mereka akan terus menganalisis trend fashion, preferensi konsumen, dan permintaan pasar. Dan juga ada online presence dan e-commerce, meningkatkan kehadiran online mereka dan berinvestasi dalam e-commerce yang sangat penting untuk menjangkau audiens lebih luas. Lalu selanjutnya, sustainable dan ethical praktis, yaitu untuk Kindle Fashion, yaitu mengingat semakin pentingnya keberlanjutan dan praktis etnis dalam industri fashion. Kindle Fashion juga mengambil langkah-langkah untuk menyelaraskan dengan nilai target pasar ideal mereka. Ini melibatkan yaitu sumber dari manufaktur yang berkelanjutan, mempromosikan transparansi, dan juga mengkomunikasikan upaya mereka untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.